terganggu mental saya. Iya, karena mental stres. health. Ya, karena di tempat kerja stresornya lebih tinggi, stresornya tinggi kali ya. Olahraga udah jarang, sering rebahan, pergi CFD juga cuma ngabisin duit bukan ngabisin kalori. Jadi hipertensi itu dalam jangka pendek mungkin tidak apa-apa, tidak ada keluhan. Oke. Jadi merasa aman-aman saja. Hipertensi adalah pembunuh senyap karena dia ada silent killer. Tekanan darah si pembunuh senyap. Dia menyusup tanpa pertanda. Jangan tunggu sampai terlambat. Jaga jantung mulai dari muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia, kembali lagi di podcast Ada Cerita di Aulia bersama saya Novita. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang hipertensi, berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Mungkin sebelumnya berkaitan dengan bagaimana rumah sakit menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Nah, untuk sahabat Aulia yang ada di rumah nih, kira-kira apa sih hobinya? Apakah lari seperti yang lagi tren pada saat ini atau berenang? Nah, dalam dua hal tersebut tentu ada kaitannya dengan hipertensi. Hipertensi ada kaitannya dengan pembuluh darah. Pembuluh darah tentu kaitannya dengan jantung. Telah hadir nih sahabat Aulia bersama kita saat ini, yakni Dr. Rika Permatasari SPJP FIHA. Halo. Selamat datang dokter. Terima kasih. Nah, Dr. Rika ini merupakan salah satu dokter spesialis jantung di Aulia Hospital. Nah, tentunya salah satu dokter hebat yang ada di Aulia Hospital. Nah, untuk dokter sendiri apa nih dok hobinya? Apa ya? Mungkin kalau hobi olahraga jarang sih, karena sibuk di sini aja. Paling treadmill di rumah aja gitu. Treadmill ya dok. Nah, treadmill itu kan ada kaitannya dengan jantung nih dok. Terkait hipertensi banyak nih dok orang yang sudah tahu nih dok apa itu hipertensi, tapi masih belum betul-betul paham. Banyak yang menganggap bahwa hipertensi ini hanya untuk kalangan yang berumur saja, tidak untuk kami yang para Gen Z ini dok. Oke, siap. Nah, kira-kira hipertensi itu sebelum kita melangkah ke lebih jauh, apa sih dok? Boleh kasih sedikit gambaran dok? Oke, hipertensi itu adalah penyakit di mana tekanan darah kita itu naik dari normalnya. Nah, hipertensi ini bisa menyerang ke semua orang, tidak hanya yang kata orang tuh hanya untuk orang-orang tua. Iya, betul, tidak. Sekarang malahan hipertensi ini ditemukan pada usia produktif, yaitu sekitar umur 20 sampai 40 tahun. Bahkan remaja sudah ada. Nah, tapi yang paling emergensi kali, yang paling menyedihkan lagi sekarang, hipertensi itu adalah silent killer. Jadi dia tidak ada gejala, tiba-tiba nanti umur 45 sudah pembengkakan jantung, sudah ada tiba-tiba jadi stroke. Padahal sebelumnya dia kemungkinan besar sudah ada tensi sebelumnya, tensi tinggi. Tapi karena tidak ada gejala, ya merasa sehat-sehat aja, jadi tidak ada pernah berobat gitu. Iya. Nah, inilah yang tadi sesuai di pantun di awal, hipertensi adalah pembunuh senyap karena dia ada silent killer. Itu semboyan sekarang untuk hipertensi. Nah dok, kalau bahasa awamnya hipertensi ini banyak orang mengenal darah tinggi atau tensi tinggi. Sebenarnya sama aja atau gimana dok? Ya benar, darah tinggi, tensi tinggi itu sama. Kalau istilah medisnya hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah melebihi dari angka normalnya. Kan ada contoh 110/120 atau 150/160. Nah, yang di atasnya yang 150 itu adalah sistolik. Itu normalnya kita di bawah 140. Nah, kalau yang di bawahnya diastolik namanya. Itu normalnya kita di bawah 90. Nah, kalau sudah di atas dari itu sudah dikatakan hipertensi. Ya. Tapi sejak Agustus 2025 kemarin sudah keluar guideline terbaru, guideline Eropa yang terbaru. Kalau sekarang ini hipertensi bisa dikatakan kalau tensinya sistolik di atas 130. Jadi sudah menurun lagi. Karena itu tadi banyak kali komplikasi terhadap hipertensi tersebut. Jadi dilakukan penelitian berpuluh-puluh tahun. Rupanya kita menemukan kalau tensi di atas 130 itu sudah berisiko untuk terjadinya komplikasi-komplikasi dari hipertensi tersebut.
Nah, kenapa sih dok hipertensi ini sering disebut dengan silent killer atau pembunuh senyap gitu Nah, dok? ya itu tadi. Silent killer berarti dia membunuh secara diam-diam. Pembunuh senyap sama, pembunuh secara diam-diam, tidak ada aba-aba, tidak ada keluhan sebelumnya, tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia jatuh, atau tiba-tiba dia sesak napas, bawa ke IGD. Rupa di IGD karena dia pingsan, kita CT scan lah karena kemungkinan mengarah stroke. Rupanya perdarahan atau penyumbatan di pembuluh darah otak. Di tensi rupanya 250. Nah, jadi tensi tinggi ini sekarang tidak menimbulkan keluhan, tidak ada gejala. Palingan kalau ada gejala kalau sudah di atas 200, kalau sudah tinggi kali. Itu baru tubuh kita nggak kuat lagi, baru menimbulkan keluhan. Seperti kalau ke jantung komplikasinya sesak napas atau sakit dada. Kalau komplikasinya ke otak berarti stroke, pingsan dia jatuh di rumah. Nah, itu sampai kayak gini lah baru ketahuannya. Iya, betul sekali dok. Terus kebanyakan nih dok, masyarakat itu menganggap kalau hipertensi ini cuma ada sama orang tua. Jadi kami yang Gen Z nih terhindar dari hipertensi gitu Oke, dok. siap. Padahal sebenarnya enggak ya dok. Nah, sekarang berarti mindset itu yang harus kita ubah. Karena hipertensi bukan penyakit orang tua saja. Tapi anak muda juga bisa sangat terkena. Jadi penyebabnya itu kenapa anak muda sekarang udah mudah kena hipertensi? Yaitu tadi gaya hidup tadi, sedentary. Sedentary itu dia kurang banyak bergerak, makanan fast food, tingkat stres tinggi, akhirnya kekakuan di pembuluh darah terjadi, itu yang menyebabkan terjadinya tekanan darah meningkat. Nah, biasanya prevalensinya berdasarkan epidemiologi, berdasarkan penelitian itu pada usia 18 sampai 34 tahun. Berarti usia Sudah mulai 20-an pun sudah mulai ada ya dok. Bahkan nanti bisa mengarah ke jantung juga ya dok. Ya, komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke otak, bisa ke mata juga. Dari yang dokter jelaskan tadi, kira-kira untuk sahabat Aulia yang ada di rumah nih dok, apa sih tanda-tanda yang bisa mereka aware nih untuk dirinya? Karena banyak yang meyakini kalau pusing, sakit kepala di tengkuk belakang atau pandangan berkunang-kunang, tuh kok pasti hipertensi gitu dok. Padahal sebenarnya apakah betul anggapan tersebut atau ada gejala lain untuk mengetahuinya dok? Jadi karena tadi dikatakan pembunuh senyap, berarti kita nggak punya gejala, nggak punya gitu. keluhan. Jadi kapan kita tahunya tensi tinggi? Ya karena diukur. Karena diukur tekanan darahnya, barulah ketahuan ada tekanan darahnya meningkat. Nah, kapan kita ukur tensinya? Nanti ada tuh periode-periodenya. Ada sekian. Nah, kita lanjutkan seperti itu nanti. Nah, gejala itu muncul baru kalau sudah tekanan darahnya terlalu sangat tinggi. Contoh di atas 200 tadi, baru dia pingsan, sesak napas dan lain-lain. Jadi ya, untuk amannya harus diukur tekanan darahnya. Tapi secara periodik sesuai umur dan sesuai dari faktor risikonya nanti. Oke, untuk pengecekan tekanan darah tadi nih dok, kami yang Gen Z ini kan jarang nih dok ke rumah sakit gitu, kalau kecuali udah drop banget baru ke IGD. Sebenarnya ada waktunya nggak sih dok untuk umur segini ngukur tensinya sekali seminggu atau sekali sebulan, ada nggak dok? Ada. Jadi untuk jadwal pengukuran tensi itu kalau usia di bawah 40 tahun tanpa ada faktor risiko. Faktor risiko itu maksudnya tidak ada obesitas, tidak ada keturunan sakit tekanan darah tinggi, tidak ada sakit gula, pokoknya tidak ada dislipidemia atau kolesterol tinggi, itu bisa kita per tahun ngeceknya. Nah, kalau pas dicek itu tensinya normal, mungkin bisa per 2 tahun atau per 3 tahun. Tapi kalau sudah mulai ada tensi tinggi, itu bisa dilebih cepatkan lagi, bisa per 6 bulan atau bisa per bulan. Tapi kalau seandainya dia sudah ada faktor risiko dan kita harus ngeceknya lebih cepat lagi, lebih rapat lagi periodiknya. Ya bisa per bulan, per 2 bulan, per 6 bulan atau per tahun nantinya kalau sudah mulai stabil. Nah, untuk sahabat Aulia yang ada di rumah dimanapun berada, dari penjelasan dokter Rika tadi nih, dari dokter Rikanya udah ngasih aware nih kalau hipertensi itu tidak hanya menyerang orang tua, tapi para Gen Z juga udah banyak diserang nih. Jadi usahakan cek kesehatannya rutin setiap bulan bisa ya dok. Nah, biar kita tahu nih diri kita tuh udah terpapar hipertensi atau enggak. Nah, untuk hipertensi sendiri itu ada ini nggak dok, makanan atau larangan untuk menghindari hipertensi atau pola hidup yang bagaimana supaya kami terhindar dari hipertensi dok? Nah, jadi untuk hipertensi itu sendiri yang paling utama adalah hindari garam, kurangi garam. Jadi garam itu untuk 1 hari itu 1 sendok teh atau kurang dari 5 gram. Nah, kalau untuk makanan lain itu seperti daging olahan. Daging olahan tuh akan memicu untuk meningkatkan hipertensi.
Daging olahan tuh contohnya kayak sosis, Sosis, nugget. daging nugget, daging dalam kaleng. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau untuk yang sudah hipertensi, sudah sering kaki bengkak, berarti di situ air juga dikurangkan. Oh gitu. Kalau seandainya itu lanjut ke nanti ke gagal jantung. Oke. Nah, itu yang awal-awal ini yaitu tadi kurangin yang garam, kurangin daging olahan, perbanyak makan yang biji-bijian, perbanyak makan serat, pokoknya makanan sehat. Kayak di minuman itu kan dok, minuman per botol itu yang sering dijual di pasaran, itu garamnya juga lumayan tinggi kadang ya dok. Nggak cuma gula yang tinggi di minuman itu ya dok? Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi dominan memang kadar gula yang lebih tinggi daripada di minuman botol, minuman manis itu. Apalagi yang kopi susu yang banyak sekarang. Iya dok, yang lagi hits ya dok. Iya, selain dari hipertensi juga itu mengarah ke gula nantinya. Diabetes mellitusnya juga udah mulai Gen Z Banyak mengalami peningkatan dari kadar gula darahnya. Apa sih dok akibatnya atau tanda bahayanya kalau kita ini nggak mau ngobatin hipertensi atau nggak mau cek atau nggak peduli lah dok kalau nggak ditangani? Jadi hipertensi itu dalam jangka pendek mungkin tidak apa-apa, tidak ada keluhan. Oke. Jadi merasa aman-aman saja. Tapi jangka panjangnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi itu akan menimbulkan komplikasi. Komplikasi ke otak itu menimbulkan stroke. Tiba-tiba ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya atau pecah pembuluh darah otaknya, tiba-tiba pingsan atau lemah sebelah atau lidahnya pelo, ngomong berat. Nah, stroke. Itu komplikasi ke otak. Yang kedua bisa komplikasi ke jantung. Ke jantung bisa serangan jantung, bisa gagal jantung yang akibatnya sesak napas. Kalau serangan jantung nyeri dada. Nah, itu keluhan kalau ke jantung. Kalau ke ginjal komplikasinya bisa sampai ke cuci darah nantinya. Oke, kemudian bisa juga ke mata. Mata juga akan terganggu karena pembuluh darah mata juga terganggu, bisa jadi kabur. Itu namanya retinopati hipertensi. Dia terganggu langsung ke pusat mata retina di bagian belakang. Kemudian kalau bagian ke otak lagi, satu lagi bisa ke demensia. Demensia itu pelupa. Jadi pembuluh darah kakunya di otak sudah kaku, pembuluh darahnya aliran darah berkurang. Nah, itu terjadi demensia vaskular namanya. Karena banyak juga kan dok orang-orang tua itu yang pelupa ternyata berdasarkan dari itu ya dok? Bisa jadi salah satunya gitu. Memang pelupa itu banyak penyebabnya. Karena gini dok, masih banyak nih dok beredar di masyarakat mitos kalau nggak mau minum obat tensi karena nanti berkepanjangan bisa seumur hidup, nanti perginya ke ginjal. Sebenarnya betul atau nggak anggapannya tuh dok? Itu mitos. Nah, mitos terbalik harusnya. Karena obat hipertensi itu bukan bikin ketergantungan, bukan seperti narkoba, tapi tubuh kita sendiri itu yang membutuhkan obat untuk menormalkan angka tensi tadi. Jadi kita tahu kan kalau tensi tinggi lama-lama nanti rusak ginjal. Iya. Jadi hipertensinya itu yang bikin ginjal rusak. Bukan obat-obatan. Obat-obatan ini kita pakai untuk menurunkan angka tensi tadi biar normal, biar aliran darah ke ginjal bagus. Nah, obat-obatan yang dikasih, insya Allah dokter pasti akan menimbang baik dan buruknya untuk ginjalnya. Pasti dia akan ngasih dosis yang sesuai. Jadi kalau mungkin teman-teman Aulia, sahabat Aulia beli obat di apotik tanpa tahu dosisnya, tanpa dosis yang benar, mungkin iya itu bisa merusak ginjal. Tapi kalau dari rumah sakit, dari dokternya, insya Allah itu dikasih yang aman untuk ginjal. Jadi bukan obatnya bikin ketergantungannya, tapi tubuh kitanya sendiri yang butuh obat itu untuk menurunkan angka tensi tersebut. Untuk menghindari komplikasi yang banyak tadi gitu. Nah, jadi itu tadi mitos ya teman-teman Aulia dimanapun kalian berada. Kalau nggak ada tuh ngaruhnya untuk ginjal, malah kalau nggak diminum obatnya bisa bikin ginjal ya dok. Nah itu tergantung diri kita lagi menanggapinya. Dengan mitos-mitos yang beredar ini gimana cara kita mengendalikan diri kita? Apakah kita harus percaya ke dokter atau percaya ke omongan orang? Terus gimana nih dok untuk makanan tadi kan sudah dibahas, untuk pola hidupnya apakah olahraga, pola tidur dan stres itu mempengaruhi tensi dok? Ya, jadi ada beberapa yang mempengaruhi tensi dari pola hidup lah secara umumnya. Pola hidup yang pertama tadi makanan. Nah, makanan yang perlu kita hindari tadi udah tinggi natrium atau garam, lemak jenuh. Kemudian ada gula-gula tambahan tadi itulah. Nah, kemudian hindari makanan olahan, makanan kalengan.
Kemudian yang ketiga, gorengan dan daging merah yang berlemak. Karena salah satu lemak itu juga bisa meningkatkan tensi naik. Kemudian ya daging olahan tadi, sosis, nugget, makanan cepat saji, fast food. Kemudian satu kafein dan minuman manis. Itu juga meningkatkan risiko untuk ke hipertensi. Nah, harusnya yang makanan jelek-jelek tadi kita ganti dengan makanan tinggi kalium dan serat. Kemudian seperti sayuran hijau, makanan buah-buahan, biji-bijian, dan olahan-olahan makanan itu lebih baik kita rebus atau kita kukus, bukan digoreng. Jadi kita kurangi. Nah mungkin ya kita nggak ada makan goreng ya, tapi dikurangi dengan memakai minyak yang bersih. Nah kemudian baru yang tahap keduanya olahraga tadi ya. Nah olahraga teratur juga mempengaruhi ke tekanan darah. Nah olahraga itu akan memperkuat gerakan pompa jantung sehingga lebih banyak darahnya mengalir, sehingga aliran darah lancar, tekanan tidak perlu tinggi lagi di pembuluh darah. Nah, dengan olahraga teratur juga memicu angiogenesis namanya. Angiogenesis itu pembentukan pembuluh darah baru. Nah, itu juga akan mengurangi tekanan darah. Nah, poin ketiga dari pola hidup tadi adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi, saat tidur tekanan darah kita turun. Jadi, kita tidur disarankan 7 sampai 8 jam per hari. Dengan kekurangan tidur, sering begadang, itu berarti tubuh kita tidak istirahat. Nah, maka akan meningkatkan risiko untuk hipertensi. Karena stres tubuh juga akan meningkat. Nah, yang terakhir dari pola hidup itu kelola stresnya dengan baik. Karena stres yang meningkat, kita tidak bisa mengelola stres, itu tekanan di pembuluh darah pasti akan naik. Otomatis tensi juga akan naik. Nah, buat sahabat Aulia yang ngerasa dirinya sehat-sehat aja nih, jangan sampai tertipu atau terjebak lah. Jadi untuk boleh mungkin dok apalagi dikasih tahu lagi seberapa sering kita untuk cek darah biar nggak kecolongan dok. Oke, jadi secara rincinya untuk kapan kita mengukur tekanan darah, itu berarti kalau dari umur 18 sampai 39 tahun atau 40 tahun itu dia sehat tanpa ada risiko tadi saya bilang itu setiap 3 atau 5 tahun sekali. Kemudian usia 35 tahun ke atas tapi dia punya risiko, itu anjurannya preventif. Jadi 2 kali setahun per 6 bulan. Terutama yang orang-orang atau Gen Z yang sedentary tadi, banyak duduk-duduk, kurang gerak, fast food, main game, duduk aja, olahraganya online gitu kan. Nah itu dianjurkan lebih diperketat lagi, lebih dipersering untuk mengecek tekanan darahnya. Kemudian usia 40 tahun ke atas atau umur 18 39 tadi yang punya resiko, itu 1 kali setahun minimal. Jadi lebih sering lebih bagus. Kita bisa memantaunya, melihatnya perubahannya secara periodik. Nah, kalau seandainya hasil kita ditemukan itu di atas 120/90, itu pantaulah lebih sering lagi. Kalau bisa minimal 1 kali setahun. Jadi pengukur tensi itu bisa di mana aja, bisa di apotek numpang atau di klinik atau punya alat sendiri beli di Shopee udah banyak kan, bisa mengukur sendiri di rumah. Malahnya lebih akurat itu ada mengukur tensi di rumah karena kita lagi santai bisa diukur tensinya. Oke, itu tadi tuh sahabat Aulia, untuk diri masing-masing ya, kembali lagi kesadaran kita itu timbul dari diri masing-masing. Gimana pun orang lain ngingetin, kalau kita nggak sadar ya sama aja enggak. Nah, untuk sahabat Aulia yang mungkin baru timbul nih sinyal pedulinya untuk diri sendiri, ada pesan nggak dok untuk sahabat Aulia ya, yang lain? Jadi memang hipertensi itu mulai kita tahu karena mengukur tekanan darah. Nah, jadi harus kita tanamkan kesadarannya itu tadi di dalam diri kita kalau tekanan darah yang tinggi akan menimbulkan berbagai macam komplikasi yang berat. Jadi karena kita takut hal itu akan terjadi, maka akan timbul sendiri aware kita, peduli kita untuk mengukur tekanan darah kita berapa ya. Nah, tinggi rupanya 130. Oh, berarti kalau 130 kita harus mempersering mengukur tekanan darahnya. Kalau memang ya sudah sering tinggi, laporlah ke dokternya, dokter umum, boleh, dokter klinik boleh, dokter penyakit dalam boleh, dokter jantung boleh. Mengukur atau dokter saraf juga boleh untuk tekanan darah tinggi. Nah, jadi kita telusurilah tekanan darah kita. Kalau memang ia tinggi, berarti harus makan obat untuk menormalkannya. Tapi kalau seandainya masih normal, kata dokternya masih bagus, berarti jagalah pola hidup yang tadi itu untuk menstabilkan tekanan darahnya biar tetap normal setiap hari. Oke, itu tadi ya sahabat Aulia dimanapun kalian berada, bahwa yang mungkin sampai saat ini masih merasa jauh nih dari resiko hipertensi, apa nih dok yang perlu mereka pahami kalau merasa diri masih denial lah dok? Jadi Gen Z yang denial malah mereka yang
lebih berisiko Iya. untuk terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi berdasarkan data Kemenkes, kasus tensi tinggi usia 18 sampai 40 tahun itu tiap tahun semakin meningkat secara signifikan. Jadi Gen Z yang merasa hidupnya modern, hidupnya benar-benar fast track, fast food dan itu sangat beresiko. Jadi kenapa beresiko? Itu tadi tekanan darah yang tinggi, tidak mempunyai gejala, jadi ada ancaman silent killer terhadap tubuhnya. Tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba serangan jantung. Tiba-tiba stroke. Nah, untuk itu semua gampang sebenarnya. Ya tadi pola hidup tadi. Kelola makan yang sehat sama olahraga yang rutin. Nah, olahraga rutin tuh bisa dari yang aerobiknya ringan sampai moderat. Yang penting minimal sekali olahraga itu 30 menit. Dan sekali olahraga itu minimal 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi jangan olahraga cuman Sabtu Minggu aja 2 kali. Nah, terbalik, harusnya 1 minggu libur. Ya, olahraganya 3 sampai 5 kali per minggu gitu. Kalau bisa tiap hari lebih bagus gitu. Ini kalau olahraga udah jarang, sering rebahan, pergi CFD juga cuma ngabisin duit bukan ngabisin kalori. Nah, itu tadi dengan kalori tadi kita harus jaga berat badan ideal. Kalau kalorinya meningkat daripada yang keluar, jadi yang asupan lebih tinggi daripada yang terbakar, berarti berat badan akan tambah naik. Padahal semakin tinggi berat badan, semakin naik berat badan dari berat badan ideal akan meningkat risiko untuk terjadinya hipertensi. Nah ini dok, untuk sahabat Aulia mana tahu yang ada riwayat dalam keluarganya hipertensi, itu apa sih dok langkah supaya tidak mengikuti jejak? Apakah hipertensi ini bersifat keturunan atau gimana dok? Ya, jadi hipertensi ini sebagian besar bersifat keturunan. Jadi kalau orang tua sahabat Aulia sudah punya riwayat, sudah mengidap hipertensi, berarti yang si anak ya lebih aware lagi, lebih peduli lagi kepada tubuhnya dengan cara cek tekanan darah secara rutin. Untuk si anak yang punya orang tua tensi tinggi atau yang sebelumnya belum pernah ada tensi tinggi, itu kita ada semboyan dari Kemenkes yaitu Cerdik. Cerdik itu yang C-nya itulah cek kesehatan rutin. Nah, cek kesehatan rutin ini kita ketahui nanti apa yang kita ndak ada gejala, rupanya ada ketemu. Nah, kadang kan orang itu yang takut. Nanti ketemu penyakitnya. Ya makin banyak nanti makin pusing katanya dok. Padahal semakin cepat kita tahu ada penyakit, semakin cepat diobatin, semakin sedikit komplikasinya akan terjadi. Nah, cerdik. Yang kedua E itu adalah enyahkan asap rokok. Jadi asap rokok itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita, terutama jantung dan paru. Yang ketiganya nanti ada yang kanker, kemudian ada mempengaruhi ke impotensi. Banyak tuh, ada di bungkus rokok yang sebelumnya sekarang kan menimbulkan kematian. Ya, itu aja lagi. Sebelumnya kan ada serangan jantung, stroke, impotensi, kanker, dijelaskan satu persatu. Mungkin karena si Gen Z atau si perokok ini tidak mengacuhkan, ya udah dibikin aja ancaman langsung kematian. Iya. Jadi asap rokok ini baik rokok aktif, baik rokok pasif harus dijauhi asap rokoknya. Karena itu tadi efek ke jantung bisa jadi serangan jantung, efek ke paru bisa terjadi gangguan di paru-parunya, jadi penyakit kronis jadinya. Nah, yang ketiga huruf R. Huruf R itu adalah rajin aktivitas fisik. Nah, ini terutama untuk Gen Z. Jadi jangan sedentary, jangan banyak rebahan, kemudian aktivitasnya banyak di depan laptop, depan komputer, jadi duduk-duduk aja. Habis itu di waktu luang sudah nggak kerja, main HP, game, duduk lagi. Harusnya dikurangin. Jadi harus diperbanyak aktivitas fisik, harus diperrajin aktivitas fisik untuk meningkatkan fungsi kerja dari organ-organ di tubuh kita. Nah, huruf keempat itu adalah huruf D. D itu adalah diet seimbang. Nah, diet seimbang yang seperti tadi, kurangin garam kalau untuk hipertensi, kemudian kurangi makanan yang olahan, perbanyak sayur-sayuran, perbanyak buah-buahan, perbanyak biji-bijian, perbanyak yang makanan sehat lah intinya. Kurangin yang berlemak, kurangin yang berminyak. Kurangin yang goreng. Olahannya lebih bagus direbus atau dikukus. Tapi memang boleh digoreng, boleh dibikin gulai asal tahu batasannya, jangan berlebihan. Nah, kemudian huruf kelima itu huruf I. I itu adalah istirahat yang cukup. Jadi yang tadi kita udah yang bahas sebelumnya, istirahat juga mempengaruhi dari pembuluh darah jantung. Jadi istirahat yang kurang dari 7 sampai 8 jam per hari juga akan meningkatkan risiko tekanan darah naik. Nah, terakhir huruf K itu adalah kelola stres. Nah, sekarang tuh Gen Z tuh sakit terganggu mental saya. Iya, karena mental stres. health. Ya, karena di tempat kerja
stresornya lebih tinggi, Iya. stresornya tinggi kali ya. Nah, sebenarnya itu bagaimana kita mengelolanya lagi, stresnya Dok. itu. Apakah kita bisa menghadapi stres ini atau kita punya solusi yang lain atau kita tidak bisa menghadapi sendiri, berarti kita cari teman, kita cari sumbangan-sumbangan saran dari orang lain. Kalau tidak bisa juga mungkin kita bisa ke psikolog. Nah, jadi kita jangan stres itu bikin diri kita tertekan, depresi sehingga kita tidak mau membuka diri. Nah, jadi gimana kita mengelola stres itu biar jadi ke energi yang positif. Nah, Dok, kalau boleh nih, Dok, kasih kami pesan penting untuk seluruh sahabat Aulia yang mendengarkan di rumah. Mana tahu nih ada pesannya nggak, Dok? Jadi tekanan darah itu tidak menunggu sampai kamu siap. Justru karena ia datang tanpa suara, jangan tunggu tubuhmu sendiri yang berteriak baru kita peduli. Jadi jangan menunggu tua untuk cek tekanan darah, tapi deteksi dini dengan high blood pressure atau mencek tekanan darah di rumah. Itu yang lebih dianjurkan. Oke, terima kasih banyak dokter untuk semua cerita dan ilmu yang telah dokter bagikan kepada kami dan sahabat Aulia di rumah. Nah, semoga yang dokter sampaikan itu menjadi teguran untuk kami supaya kami nggak kalah cepat nih dari hipertensi. Semoga sahabat Aulia dimanapun berada lebih sadar diri lagi untuk cek kesehatan rutin. Nah, Aulia Hospital percaya bahwa kepedulian terhadap kesehatan jantung dimulai dari informasi yang benar dan kebiasaan kecil yang konsisten, didampingi tentunya oleh dokter-dokter ahli seperti Dokter Rika yang sudah berbagi bersama kita. Sebelum saya tutup, boleh saya sampaikan sebuah pantun, boleh bantu dibilang cakepnya dokter? Siap. Air putih segelas di pagi hari. Cakep. Oke. Buah segar pelengkap selera. Cakep. Tekanan tinggi, tekanan terjaga setiap hari. Jantung kuat, hidup sejahtera. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Ada Cerita di Aulia berikutnya. Dadah.